Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Paulus Kulabora. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Ketidaksetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan, Studi pada Perempuan di Desa Haronakala, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Dengan alasan ini, saya memilih judul karena di Desa Haronakala masih banyak anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikannya, mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, hingga ke perguruan tinggi, dibandingkan dengan anak laki-laki. Di mana di latar belakang ini, menurut Suryadi dan Indis pada tahun 2004 tentang ketidaksetaraan gender pada bidang pendidikan telah menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap ketidaksetaraan gender secara menyeluruh, karena latar belakang pendidikan yang belum setara antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor penyebab ketidaksetaraan gender dalam semua sektor seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran di masyarakat, sampai pada masalah menyuarakan pendapat. Karena di mana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat pasal-pasal yang mendukung kesetaraan pendidikan, yang menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Dalam pasal 48, wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Maka berdasarkan hasil data pada penduduk di Desa Haronakala, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2017, terdapat 59 jiwa penduduk perempuan yang masih buta huruf, sedangkan laki-laki yang mengalami buta huruf 35 jiwa. Maka hal ini memperlihatkan bahwa di Desa Haronakala yang mengalami buta huruf masih tinggi apabila dibandingkan dengan laki-laki. Hasil data penduduk pada tahun 2017 di Desa Haronakala menunjukkan sebagian besar penduduk usia 13 tahun ke atas di Desa Haronakala yang tidak mempunyai ijazah minimal SD, yaitu laki-laki sebanyak 47 jiwa. Dari jumlah tersebut, kebanyakan perempuan, yaitu 95 jiwa. Menurut Hebu, pada tahun 2011, berbagai upaya dan usaha akan dilakukan untuk menyekolahkan anak laki-laki yang ada dalam keluarga mereka, seperti menjual ternak, pinjaman uang bunga, sedangkan anak perempuan tidak diperhatikan dan tidak diberikan kesempatan untuk menyekolahkan yang lebih tinggi. Karena menurut tradisi dan adat yang masih dipercaya oleh masyarakat Desa Haronakala, bahwa
anak perempuan adalah memiliki orang lain karena suatu saat mereka akan menikah dan keluar meninggalkan orang tua, sehingga anak perempuan tidak akan meneruskan marga dan dari keluarga tersebut. Oleh karena itu, anak perempuan tidak perlu disekolahkan, hanya akan mendatangkan kerugian bagi pihak orang tua dan keluarga jika setelah menyelesaikan studinya, maka anak perempuan tersebut akan menikah dan menjadi milik orang lain, dan anak perempuan tidak akan memberikan sumbangan atau sesuatu yang berarti bagi orang tua dan keluarganya yang telah bersusah payah menyekolahkannya. Problema yang masih mengikat bagi masyarakat Desa Haronakala dengan alasan tidak menyekolahkan anak perempuan adalah minimnya pengetahuan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan apapun, baik masalah kawin-mawin, jual beli, dan masalah lainnya. Pemikiran yang berakar bahwa perempuan hanya mengetahui keberadaan dapur dan melayani, seperti makan dan minum. Yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah ada dua. Yang pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan bagi perempuan di Desa Haronakala. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan bagi perempuan di Desa Haronakala. Maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan bagi perempuan di Desa Haronakala, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan bagi perempuan di Desa Haronakala. Yang berikut, tinjauan pustaka. Yang pertama, penjelasan konsep. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, gender. Menurut Mutar, dalam From 2002, gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat yang menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, kesetaraan dan keadilan gender. Keadilan gender adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, pengarusutamaan gender atau PUG. Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program
di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Yang kedua, ketidaksetaraan gender. Menurut Nurhaini 2009, ketidaksetaraan gender adalah perlakuan diskriminatif atau berbeda yang diterima perempuan atau laki-laki. Yang ketiga, pengertian gender. Menurut Tanok, pada tahun 2011, mendefinisikan gender dalam konteks konvensional adalah sebagai suatu konsep yang bertempuh pada aspek biologis yang dikonstruksi secara sosial budaya oleh masyarakat untuk membedakan status peran laki-laki dan perempuan melalui proses sosialisasi dalam keluarga dan terinternalisasi menjadi kepercayaan turun-temurun per generasi sehingga diyakini sebagai ideologi. Yang keempat, pengertian pendidikan. Menurut Nasution, pada tahun 2010, pendidikan adalah interaksi individu dengan anggota masyarakat yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan keterampilan. Yang kelima, penelitian relevan. Di sini ada 5 penelitian relevan. Yang pertama, Ramni Fitrianti dan Haibullah pada tahun 2012, judul penelitian tentang ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, studi pada perempuan di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Yang kedua, Aryafa Eviani pada tahun 2008, judul penelitian pendidikan dan pemajuan perempuan menuju keadilan gender. Yang ketiga, Daryati pada tahun 2012, judul penelitian tentang integrasi perspektif adil gender dalam pendidikan di sekolah menengah atas. Yang keempat, Wahyudin Naro pada tahun 2015, judul tentang artikulasi kesetaraan gender dalam pendidikan atau perspektif Islam. Yang kelima, Warni Tunisumar 2015, judul penelitian tentang implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Yang keenam, landasan teori. Untuk mendukung dalam penyusunan karya ilmiah ini, maka ada beberapa landasan teori. Yang pertama, fungsionalisme. Pendukung utama teori fungsionalisme gender adalah Miriam Johnson. Aplikasi Johnson atas konsep Parsons seperti struktur keluarga inti, seperti peran ekspresif versus instrumental, tesis tentang hubungan lembaga keluarga dengan lembaga sosial lainnya. Yang kedua, teori konflik analitik. Teoritis yang sangat berpengaruh yang menganalisis masalah gender berdasarkan perspektif teori konflik adalah Janes, Cafet, Dunn, dan Alquist. Yang ketiga, teori sistem dunia. Teori ini memandang kapitalisme global di seluruh fase historisnya sebagai sebuah sistem untuk dijadikan sasaran analisis sosiologi.
Yang keempat, interaksionalisme simbolik. Analisisnya tentang gender, dimulai dengan proposisi tentang identitas gender seperti identitas sosial lainnya, muncul dari interaksi sosial dan termasuk dalam diri individu, dan dipertegas melalui berbagai situasi interaksi. Yang kelima, etnometodologi, mempertanyakan stabilitas identitas menurut gender dan memperhatikan bagaimana gender diperankan oleh aktor dalam berbagai situasi. Pakar etnometodologi Zimmerman sebagaimana dikutip oleh Tanov, mulai dengan proposisi bahwa ciri kehidupan sosial yang tampak objektif, faktual, dan transisional sebenarnya mengatur pencapaian atau prestasi proses lokal. Yang keenam, ketimpangan gender. Jesse Bernard dalam Tanov pada tahun 2012 menjelaskan bahwa 4 gagasan mendasar dari teori ini, yaitu yang pertama, lelaki dan perempuan diletakkan dalam masyarakat tak hanya secara berbeda tetapi juga timpang. Secara mendasar, perempuan memperoleh sumber daya material, status sosial, kekuasaan, dan peluang mengaktualisasikan diri lebih sedikit bila dibandingkan yang diperoleh oleh laki-laki. Yang ketujuh, kerangka berpikir. Kerangka berpikir dijadikan pedoman dalam menentukan tujuan penelitian. Yang berikut, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian yang peneliti pilih untuk mengumpulkan data adalah deskriptif kualitatif. Yang kedua, penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 bulan. Yang ketiga, penelitian ini bertempat di Desa Haronakala, Kecamatan Labuaya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Teknik penentuan informan yang dipakai adalah teknik purposive sampling untuk mencari informasi dan data tersebut. Yang kelima, fokus penelitian. Dalam penelitian, yang menjadi fokus peneliti yaitu ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan pada perempuan di Desa Haronakala, Kecamatan Labuaya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, di mana sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sumber data langsung yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, pengamatan, dan dokumentasi. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa dokumentasi. Yang berikut, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Yang kedua, dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah catatan pribadi berupa catatan hasil, wawancara,
foto dengan narasumber dan lainnya sebagainya. Yang ketiga, observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang sekiranya dapat mendukung dan melengkapi materi atau data yang diperoleh dari hasil wawancara. Yang berikut, teknik analisis data. Teknik analisis data adalah yang pertama, reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan atau pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan, di mana reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berorientasi kualitatif berlangsung. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah siklus. Dan penyajian data bias dilakukan dalam sebuah matrik. Yang ketiga, verifikasi. Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan suatu upaya menarik konklusi dari hasil reduksi dan penyajian data. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.